Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada pemirsa semuanya, ini akan membahas qailulah, tidur siang. Qul ba'da dzalika li syuhati li ta'atin suman tabi qabla zawali tasallula wadhur sali jama'atan man sunnatin sumastagil bil khairi mimma qad khala. Kul qailul sira batadzalika ing dalem mengkono kang tinutur sawise mengkono kang tinutur li syuhati krana kanggo melek bengi taatin krana kanggo ketaatan suman tapi nuling lili rasila qabla zawal ing dalem sadurunge lingsire slengenge tasallula hale wong kang gawe pengarem arme ati. Setelah kita membahas pada bagian yang lalu tentang makanan itu jika penuh di dalam perut banyak efeknya secara pembahasan ini dari kesehatan pun kurang baik. Jadi perut harus dibagi tiga, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiga untuk napas. Setelah membahas itu, ini kita membahas tidur siang. Kenapa tidur siang penting? Kul qailul sila, tidurlah siang. Setelah pagi kemarin kita diajari duha, lalu baca Quran hadis, belajar ilmu, sampai masuk waktu siang tidurlah sebentar. Li syuhadi, tujuannya tidur itu bukan cuma enak-enakan, tapi tujuannya biar nanti kuat melek, kuat begadang malam. Tapi begadangnya tujuan li taatin, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, bukan tidur begadang malam untuk ngegame, bukan tidur begadang malam untuk main gaple. Zaman dulu main domino itu zaman dulu. Tidur malam bukan untuk mencari togel, tidur malam bukan untuk cari impen, nanti ke tempat-tempat yang singit. Tetapi tidur malam, tidak tidur malam alias begadang untuk bisa melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suman tabih nuling lili rosira qabla zawal ing dalem sadurunge lingsire srenge. Tetapi tidur ini cuma sebentar, tidak banyak tidurnya. Secara kesehatan tidur siang itu maksimal hanya 1 jam. Kenapa seperti itu? Coba cari di Google. Kalau tidur lebih dari 1 jam dalam waktu siang, itu menyebabkan potensi untuk stroke itu lebih. Jadi kalau orang tidurnya lebih lama, potensi stroke-nya juga lebih lama. Ini tidur siang. Coba cari referensi di Google. Nah, tidur ini kira-kira jam 11 tidur, dari sebelum duhur sudah bangun. Karena waktu zawal itu waktu matahari sudah lingsir dari mengkleng, istilahnya lingsir Jawa itu.
dari pertengahan sudah ke arah barat sedikit, itu masuk waktu zuhur. Cuman tapi qabla zawal tasallula ale wong kang pengerem-pengerem ati. Jadi dalam sehari semalam kita mungkin kecapean, biar semangat lagi setelah tahajud malam, lanjut sholat subuh jamaah, wiritan, baca Quran sampai terbit matahari dan dilanjut sampai siang. Kemudian tidur sebentar untuk menyemangati fisik. Nah, tasallulah hale jadi pengerem-pengereme hati. Jadi biar semangat orang. Hati itu semangat lagi untuk lanjut beribadah lagi sampai malam biar kuat. Nanti bisa, kalau nggak qailula maghrib ngantuk wis, ngantuk pengen tidur. Maka disunatkan tidur qailula, tidur sebelum zuhur. Jadi banyak faedahnya i'ana ala qiyamil lail. Pertama itu untuk menolong kita supaya bisa bangun malam untuk qiyamul lail. Wa minha istirahatun nafsi. Yang kedua, mengistirahatkan badan. Wa safa'ul qalbi li amalin baqiyatinha, dan supaya untuk hatiku tenang, bening, nggak ngantuk-ngantukan, jadi semangat untuk melaksanakan amal sepanjang siang tadi. Fa'inan nafsa idastarahat adat jadidah semantapi qabla. Jadi karena badan ini jika istirahat lalu semangat, akan timbul semangat baru. Tapi sebelum matahari mengkleng alingsir atau apa ya bahasa Indonesia nih, bergeser dari tengah ke bagian pinggir arah ke barat, kita hendaknya sudah bangun dari tidur. Untuk mempersiapkan diri sholat, wudhu, dan masuk waktu zuhur. Lah jika tidak tidur terus sholat, zikir, ya lebih baik ya, ibadah, karena waktu itu biasanya manusia lupa akhirat, sibuk urusan dunia. Nah, di sini maka cepat-cepat disuruh sholat zuhur. Terus waktu rosoli jamaatan, setelah sholat zuhur masuk sholat jamaah. Mak sunatin, jangan lupa sholat sunatnya, sholat sunat kok sebelum zuhur atau qobliyah dan qobliyah, dan setelah zuhur ba'diyah zuhur. Sumastagil bil khairi mimma qad khala. Setelah itu lanjutkan perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan baik sebagaimana yang telah dibahas pada bagian lalu. Nanti akan dibahas ulang. Jadi ini tadi dibahas sholat jamaah. Sholat jamaah secara fisik ya berjamaah bareng-bareng banyak orang itu di masjid, di musola. Nah, sekarang banyak kesibukan kerja, terus ada di suatu perusahaan tidak dimungkinkan jamaah karena waktu istirahatnya cuma dibatasi 1 jam. 1 jam buat cari makan keluar, setengah jam kalau cepet itu baru mungkin habis. Tinggal setengah jam balik ke pabrik, ya sulit untuk mencari teman jamaah. Ya sepakat, karena orientasi di pabrik juga cuma kerja, paling dapatkan teman 1 sudah cukup. Itu kalau pabriknya besar, dan kebanyakan di pabrik di tempat saya itu ya seperti itu, repot pribadi masing-masing. Nanti bahkan kalau istirahatnya cuma setengah jam, ya fokus untuk makan, istirahat sebentar,
mungkin yang ngerokok itu saja. Jadi gimana caranya sholat jamaah? Nah, di dalam pelajaran ilmu hakikat itu dianjurkan selalu berjamaah terus, berjamaah kepada gurunya di alam rohani, ya, kepada gurunya terus sambung sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam setiap saat bisa berjamaah. Jadi anda yang tidak memungkinkan sholat jamaah secara fisik, belajarlah ilmu hakikat, karena dengan ilmu hakikat itu kita akan selalu berjamaah dengan guru rohani kita, gurunya ke gurunya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dari Rasulullah Muhammad itulah yang mengantarkan kita, membimbing kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul hadi ila subli rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.